Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A, yang beranggotakan Hamidah Rahmawati, Iliyin Putohana, Ilmi Khairunisa, dan Vicky Zaleha Ofiza akan menjelaskan terkait uji korelasi. Nah, apa itu uji korelasi? Uji korelasi adalah satu bentuk uji hipotesis asosiatif yang menunjukkan arah hubungan dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, uji korelasi kami menggunakan kasus. Kasus yang kami ambil adalah sebagai berikut. Seorang murid ahli botani menanam tomat di kebunnya untuk persediaan di bulan puasa. Ia berencana menanam 10 bibit tomat. Tomat tersebut memiliki jenis, tinggi, dan usia yang sama saat ia membelinya. Setelah itu, ia langsung menanamnya di kebun. Ketika sudah selesai, ia baru teringat bahwa ada tugas proyek penelitian oleh gurunya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menguji hubungan antara volume air dan tinggi tanaman tomat miliknya. Ia pun bergegas merancang dan melaksanakan penelitian. Ia menyirami tomat 2 kali sehari dengan volume air dalam 2 kali penyiraman masing-masing tomat adalah 1,2 liter, 1,5 liter, 2,2 liter, 2,3 liter, 2,5 liter, 3,1 liter, 3,4 liter, 3,6 liter, 4,4 liter, dan 4,8 liter. Pengamatan ia lakukan selama 4 minggu. Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Data pengamatan yang diperoleh disajikan dalam tabel. X adalah volume air yang diberikan dan Y adalah tinggi tanaman tomat pada setiap X volume air. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah menghitung korelasi dengan menggunakan SPSS. Langkah yang pertama adalah kita membuka SPSS terlebih dahulu. Setelah SPSS terbuka, maka tampilannya adalah seperti ini. Di pojok kiri bawah terdapat data view dan variabel view. Langkah yang pertama, kita masuk ke variabel view. Di sini terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah name. Pada kolom name, kita isikan variabel X dan variabel Y. Jadi, di kolom name baris pertama, kita kasih X. Kemudian, pada name baris kedua, kita isikan sebagai Y. Nah, X ini adalah variabel yang akan melabeli dari volume air. Dan Y adalah variabel yang akan melabeli dari tinggi tanaman. Pada variabel X, kita isikan 2 desimal. Dan pada variabel Y, kita isikan desimalnya itu 0. Karena tadi kan yang di variabel X itu adalah volume air, di mana volume airnya itu ada komanya ya tadi. Jadi 1,5 liter, 2,2 liter, begitu. Dan untuk tinggi tanaman di variabel Y ini tidak memakai desimal, jadi kita isikan desimalnya sebagai 0. Kemudian variabel X kita beri label sebagai volume air. Pada variabel Y, kita beri label sebagai tinggi tanaman. Nah, jika sudah seperti ini, sudah yang lainnya biarkan saja seperti itu. Lalu kita masuk ke data view. Pada data view, variasinya sudah berubah menjadi X dan Y ya, pada kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian kita isikan pada 2 kolom ini data yang kita peroleh dari soal. Nah, sudah seperti ini. Ini tadi datanya kita ambil dari soal ya. Dari soal tadi kan sudah ada hasil uji percobaannya. Lalu kita masukkan ke dalam kolom X dan kolom Y. Setelah itu, untuk menganalisis hubungan korelasi antara volume air dengan tinggi tanaman,
kita langsung klik Analyze. Nah, di Analyze ini terdapat banyak pilihan. Untuk menghitung korelasi, kita pilih Correlate yang bivariate karena kita korelasi dua variasi gitu ya. Kita buka, kita klik, lalu di volume air dan tinggi tanaman kita masukkan sebagai variabel yang akan dihitung. Jika sudah seperti ini, variabelnya adalah volume air sebagai X dan tinggi tanaman sebagai Y. Kemudian, correlation coefficient atau koefisiennya itu kita pakai percent. Ya, ini sudah percent. Kemudian, test of significance-nya kita pilih to tilde. Setelah itu, langsung kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan korelasi dengan menggunakan SPSS. Hasilnya adalah seperti ini, korelasi antara volume air dan tinggi tanaman. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan tabel hasil dari uji korelasi. Selanjutnya, kita akan membaca tabel ini untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak, dan untuk mengetahui nilai korelasi antara X dan Y. Untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak, kita dapat melihat nilai sigtutil pada tabel dan menganalisis apakah nilai tersebut lebih besar atau lebih kecil dari taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Jika nanti nilai sigtutil itu lebih kecil dari taraf signifikansi, maka H0 akan ditolak. Tapi jika nilai sigtutil lebih besar dari taraf signifikansi, maka H0 diterima. Dari tabel output, terlihat bahwa sigtutilnya adalah 0,032, yang mana berarti lebih kecil dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Dari hasil tersebut, berarti H0 itu ditolak dan H1 diterima. Jadi, ada hubungan antara volume air dan pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai korelasi antara X dan Y, kita dapat melihat percent correlation pada tabel. Percent correlation menyatakan R atau korelasi antara X dan Y. Pada tabel output, menunjukkan bahwa korelasi antara X dan Y atau antara volume air dan tinggi tanaman adalah 0,676, sehingga dapat ditafsirkan bahwa tingkat korelasi antara volume air dan tinggi tanaman adalah kuat. Nah, dari hasil output yang telah kita baca tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara volume air dan tinggi tanaman tomat. Demikian penjelasan dari kami terkait uji korelasi. Semoga bermanfaat.